Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 8.45. Aku hari ini mau jalan-jalan ke Solo. Nanti mau ke Keraton Surakarta, ke Keraton Solo. Terus nanti setelah itu kita bakal kulineran. Tapi sebelum kita berangkat ke Solo, aku nyoto dulu kita sarapan pagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah guys, kita mau ke tol. Kalian bisa lihat. Nanti Masuk tol mana? Prambanan. Tol Prambanan. Keluarnya di tol Kartosuro atau di Solo. bukan Sukoharjo. Oh bukan. Pokoknya sampai bertemu di Solo. Oke. Kita jalan-jalan dulu. Kita jalan-jalan, itu ada Ayu di belakang pasti. Oke teman-teman, aku udah sampai di Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi ini depannya, terus ada tempat parkir buat motor, mobil juga ada di sini, bisa di sini juga nanti. Tapi kita masuk ke museum keratonnya lewat sana teman-teman. Aku mau ganti baju batik dulu. Sekarang jam 10:20 teman-teman. Oke teman-teman, aku ini udah ganti pakai batik. Jadi tadi aku masuknya lewat sini, gerbang ini. Terus ketemu sama bagian depan Keraton Kasunanan Surakarta teman-teman. Ini dia. Oke, aku mau lanjut masuk ke museum keratonnya dulu, atau masuk ke Keraton Kasunanan Surakarta ya. Itu katanya lewat sana teman-teman. Oke, kita masuk dulu. Ngapunten Pak, nek badhe mlebet keraton saking pundi nggih Pak? Saking menghadap Mriko? Nggih. Karena mangke wonten patung perduit. Oh nggih, siap. Badhe ngertake foto rumiyin Nggih, wonten iki siap. saged ya. Nggih. Ngapunten, matur nuwun sangat nggih Pak. Kalau mau foto dulu boleh di sini, atau mau kita langsung masuk aja? Oh ya udah, yuk. Siap. Oke, kita jadi masuk dulu ke gapura ini teman-teman. Itu sepertinya lagi ada pembangunan di dalam keraton. Nanti coba kita lihat masuk ada apa aja, dan kita cari tahu sejarahnya itu seperti apa di Keraton Kasunanan Surakarta ini teman-teman. Ini juga banyak yang jual perhiasan-perhiasan. Setelah masuk dari gapura yang tadi itu ke kanan, nanti teman-teman langsung ketemu loketnya di kanan jalan ya teman-teman. Masuk aja. Ini sih Bu, pagi Bu. Oh, siap. Oke. Jadi ini loketnya teman-teman untuk tiket masuk Museum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Untuk lokalnya 35.000, internasional 60.000 atau asingnya. Terus untuk pelajar atau rombongan pelajar 25.000. Terus kamera profesional 50.000 ada biayanya. Itu udah termasuk sama guide-nya ya teman-teman. Terus tata tertibnya, wisatawan wajib diantar oleh pemandu. Oh, udah wajib berarti ya. Karcis yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, mohon tidak memakai alas
kaki kecuali sepatu, orang tidak membawa topi, kacamata hitam, dilarang membawa senjata api dan tajam, dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Itu harusnya sih ditaruh sinten. Iya, Oh, gitu. ya Oke. udah. Makasih. Oke teman-teman, kita masuk ke keratonnya dulu. Kita masuknya ke keraton dulu, ke rumahnya raja. Jadi masuk ke keratonnya dulu teman-teman, ke rumahnya Pakubuwono 13, rajanya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ya mohon perhatiannya ya, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang bagi para tamu, para pengunjung Keraton Surakarta Hadiningrat. Ini kenalkan, nama saya Pak Purwanto. Saya di sini abdi dalamnya yang ditugasi untuk mengantar orang yang masuk ke rumahnya raja atau ke dalam keratonnya ini. Jadi selama di sini nanti saya yang mendampingi. Jadi keraton ini luasnya 54 hektar, tidak semua tempat itu bisa dikunjungi. Jadi hanya tempat-tempat yang memang sudah disediakan untuk wisatawan gitu. Jadi misalnya itu nanti ada marketnya. Jadi kalau kita keliling keraton semua itu kira-kira 2 hari baru selesai karena luasnya 54 hektar gitu. Jadi pertama ini kita untuk masuk lihat rumahnya raja dulu, dan untuk masuk ke sini ada tradisi penghormatan terhadap keraton dan rajanya. Jadi masih ada raja yang tinggal di dalam istana ini. Nah, ini peraturannya seperti yang ditulis di sini. Ini intinya begini saja. Jadi ini untuk yang celana pendek atau putri memakai celana panjang, silahkan memakai kain yang disediakan di sini. Dan untuk yang selain sepatu itu mohon maaf itu dilepas, dibuka. Tapi kalau sepatu boleh dipakai. Oke, itu intinya itu saja. Jadi monggo silahkan. Yang harus memakai kain adalah yang putri memakai celana panjang atau yang laki-laki celana pendek. Jadi kalau putri pakai rok panjang atau laki-laki bercelana panjang sudah tidak perlu memakai kain. Oke, jadi gitu teman-teman. Untuk yang cowok kalau pakai celana pendek itu harus pakai kain dulu. Kalau cewek yang memakai celana panjang pun juga pakai kain dulu. Mama, Udah? Oke. Oh iya teman-teman, untuk yang pakai sendal itu sendalnya dicopot ya, kecuali yang pakai sepatu. Pakai sepatu boleh masuk. Jadi yang penting tumitnya nggak terlihat aja sih teman-teman. Gitu. Oke, jadi kita ini masuk ke keraton ini dulu. ya mari ya, silakan. Ini mohon maaf jalannya agak sedikit turun gitu, kadang-kadang suka terpleset. Boleh foto, Pak? Boleh, silakan bebas. Jadi sini larangannya adalah mengambil pasir. Jadi ini ya di lokasi ini itu tanahnya tuh pasir laut ya. Jadi pantai Laut Selatan itu dulu pasirnya dibawa ke sini. Jadi kalau yang namanya keraton ini adalah kediaman raja. Jadi Keraton Surakarta Hadiningrat itu sudah ada sejak tahun 1745. Jadi dibangunnya keraton di sini itu mulai dari tahun 1745. Keratonnya ini berada di Desa Solo. Jadi ada beda Solo dan Surakarta. Kalau Solo itu nama desa, kemudian Desa Solo ini dulu dibeli Raja Pakubuwono yang dipakai untuk mendirikan sebuah istana atau pusat pemerintahan di tanah Jawa sebagai akibat dari proses perpindahan kerajaan sebelumnya. Jadi perjalanan kerajaan di Jawa itu mulai dari tahun 700-an. Jadi dulu kerajaan itu bernama Kerajaan Daha, Jenggala, Singasari, Kediri, Mojopahit, dan Kerajaan Demak, Pajang, sampai kerajaan di Surakarta ini. Jadi itu keraton melanjutkan dari kerajaan yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini memang tanah ini pasir yang dulu untuk menetralkan rawa-rawa. Jadi sebelum dibangun keraton, tanahnya sini itu dulu
lumpur gitu. Jadi supaya bisa padat itu dipadatkan dengan pasir dari pantai laut selatan gitu. Dan Dari Parangtritis. Iya, Parangtritis, Parangkusumo sana dibawa ke sini dulu tahun 1745. Kemudian kalau tanamannya, jadi di dalam keraton itu harus ada pohon yang namanya pohon sawo kecik manilo nih. Ini pohonnya kalau tumbang itu ditanam lagi, jadi jumlahnya harus tetap 77 pohon. 77 pohon itu dulu punya makna. 77 itu pitu-pitu, artinya pitulungan sama pitunjuk. Maknanya dari pohonnya sawo kecil ini. Jadi kalau tumbang itu ditanam lagi gitu. Pohon apa namanya? Pohon sawo ya, jadi Sawo. jenisnya sawo tapi kecil, warnanya merah. Kalau sawo biasanya coklat Iya, gede. iya, iya. Nah kalau yang ini jenis sawo yang kecil. Jadi tentang rasa baunya sama. Angsal di Maam. Boleh, jadi memang dikonsumsi. Nah jadi cuman ini nggak boleh manjat. Jadi kalau buah gitu buahnya jatuh Jatuh, ya. sendiri. Justru itu yang matangnya sempurna gitu. Nah, cuman musimnya bulan Juni. Ya Juni gitu. Jadi mungkin bisa dilihat bijinya yang warnanya kuning. Kalau biasanya warnanya hitam. Jadi di bawah itu ada biji yang namanya keciknya itu. Yang dulu biasanya untuk main dakon. Iya. Ya, main dakon dan Waktu gitu. kecil suka ngambil. Ya, suka ngambilin gitu. Kalau yang cowok biasanya diadu. Jadi biji sawo diambil 2 gitu, ditumbuk, dipukul, diinjak pakai pakai iya, kaki, tahu. gitu tuh keras-kerasan. Mainan itu. zaman dulu. Zaman dulu. Kalau Putri mainnya dakon biar pinter nari. Untuk sambil jalan kita kenal bangunan-bangunannya. Menara yang lagi direnovasi ini namanya Songgo Buwono. Oh, Ini menara Songgo untuk Buwono. pengintaan musuh. Jadi ini tingginya 30 meter, ada tingkat 4. Dibangun tahun 1782. Jadi dulu untuk memantau musuh yang datang ke sini itu dari menaranya ini. Juga untuk melihat bulan. Jadi buat kalender Jawa hari pertama puasa itu ditentukannya dari menara ini. Tapi secara spiritual ini tempat untuk pertemuan raja dengan Nyi Roro Kidul itu kalau dalam bahasa spiritual Jawa gitu, atau Ratu Pantai Laut Selatan. Masyarakat Solo itu masih menghormati, jadi tidak membuat rumah yang lebih tinggi dari bangunannya ini. Kalau rumah ya, jadi bukan gedung, kantor atau hotel. Dan di sampingnya itu ada kamar-kamarnya berarti itu, Pak? Ya, jadi kayak kamar itu tingkat 4, tingginya 30 meter. Ada berapa kamar kalau di 4, jadi 4. Oh, satu lantai itu cuma Ya, satu satu kamar. lantai itu satu kamar, cuman itu jendelanya bermuter gitu. Belum bangunnya pakai putih telur sama tetes tebu zaman dulu itu, waktu pembangunan awal-awal. Kayak tembok Cina lah. Ya, model-model memang gaya arsitek pada zaman dulu itu sistemnya kayak gitu. Tapi ini pembangunan pas sebelum perang sama Belanda atau sesudah? Kalau Belanda itu memang ada perang, ada enggak gitu nggih. Jadi itu misalnya di dinding itu ada gambar raja-raja yang perang dengan Belanda, Pakubuwono VI, Pakubuwono XII sama Sultan Agung gitu ya. Jadi dulu VOC itu datang ke sini tahun 1613, mereka izin dagang. Nah, ini di masa raja-raja mereka punya kebijakan yang beda-beda, ada yang kerjasama, ada yang perang seperti itu nggih. Seperti kalau bangunan temboknya ini direnovasinya dulu arsiteknya malah orang Belanda. Nah, tahun 1800-an kan memang pada waktu itu orang yang paling bagus untuk membuat bangunan tembok itu orang Belanda gitu. Jadi mereka didatangkan ke sini untuk merenovasi keratonnya ini tahun 1800-an waktu itu. Termasuk bangunan-bangunan sampai di dalam pendoponya kan. Itu kenapa Oke. ditutupin kayak Kalau yang gini? ditutup kain kuning itu untuk melindungi supaya tidak kotor. Nah, itu adalah lampu-lampu mewah, lampu kristal dari Itali. Tiangnya tiang emas itu di pendoponya. Itu kita bisa Kapan mendekat. dibukanya, Pak? Kalau ada acara setahun 9 kali acara, tapi kalau pendoponya itu 2 kali dalam 1 tahun. Satu suro sama acara ulang tahunnya Ratu Kawin. Jadi dalam kunjungan wisata itu masih dibatasi oleh tali ini, mohon maaf ya. Oh iya. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam Pendoponya. pendoponya. Emang dari dulu ada pasirnya, Pak? Dari pertama kali sebelum ada keraton, Bu. Jadi dulu di sini sebelum ada keraton tanahnya itu lumpur. Nah, Raja milih desa Solo ini untuk dipakai bikin istana. Nah, itu lumpur itu dipadatkan pakai pasir dulu gitu loh. Terus baru didirikan istananya ini dulu begitu. Tahun 1745 dulu penuh pasirnya ini. Jadi kalau jalan gini sampai kaki itu masuk ke pasir ini, tapi masyarakat itu punya kepercayaan spiritual. Jadi ada yang datang ke sini tiap hari ngambil pasir ini. Oh. Maka tadi ada tulisan dilarang ngambil pasir gitu.
Jadi lama-lama habis. lama-lama habis akhirnya ini. Ingat ya guys, kalau main ke sini jangan ngambil pasirnya. Oke, ini malah habis. Ini bangunan utama keraton ya, namanya Pendopo Agung Sasono Sewoko. Artinya bangunan besar untuk menghadap raja. Jadi kalau masuk sini jalannya jongkok. Jadi kalau Keraton Surakarta ini berkuasa di tanah Jawa 200 tahun, 1745 sampai 1945. Setelah 1945 itu ada proklamasi berdirinya negara Indonesia. Nah, 2 minggu setelah proklamasi, raja di sini menyatakan gabung dengan Indonesia. Artinya keratonnya sudah tidak aktif sebagai pemerintahan. Jadi tempat ini kalau dulu untuk menghadap para pejabat kepada raja, kalau sekarang hanya sebagai tempat tradisi untuk melestarikan adatnya. Adatnya pendopo ini setahun 2 kali digunakannya. Jadi tidak setiap saat seperti zaman kerajaan dulu gitu. Jadi kalau raja keluarnya lewat pintu di tengah-tengah sana. Nah, nanti pintu Patungnya tadi patung. kalau patung yang warna emas itu souvenir dari Netherlands. Kalau patung yang warna putih itu souvenir dari Roma, dari Itali. Pot-potnya dari dinasti Ming, negeri Tiongkok Cina. Yang umurnya ini di bawah ini Bu, itu ada cerita 8 dewa. Nah, nih yang keramik ini loh, yang 52 ini mengelilingi halaman ini. Ini ada ceritanya tentang cerita 8 dewa ini. Ada lambang dinasti Ming, artinya kalau Ming itu sudah sekitar 600 tahun, tapi di tempat ini sekitar 200 tahun. Jadi dulu masa-masa kejayaan Keraton Surakarta itu di era Pakubono 10 tahun 1800, karena Raja 10 itu dulu seorang pengusaha rempah-rempah penghasil gula terbesar di dunia. Jadi dulu ada bisnis dengan kerajaan-kerajaan dari Eropa. Nah, mereka datang ke sini, ada oleh-oleh yang dibawa seperti benda-benda yang di tempat ini taruh sini. Nanti kita bisa lihat yang lainnya di museumnya. Ya, termasuk ini ya. Jadi bangunan ini dulu oleh Pakubono 10 itu orang Eropa menukar dengan emas. Lah PB10 banyak punya emas. Waktu bangun ini umurnya 40 tahun, pendoponya ini 40 tiangnya dilapisi dengan emas. Nah, itu emasnya di pendopo itu. Emas beneran, Mas. Emas beneran, emas 19 karat. Iya. Jadi kayu dilapisi emas itu, Bu. Kira-kira tiang-tiangnya. Jadi lantainya juga pakai lantai marmer dari Itali. Itu ruang makan kaca itu kaca kristal anti peluru dari Itali juga. Jadi memang di era PB10 itu menggunakan fasilitas yang paling mewah, paling bagus di dunia. Dipakai termasuk kendaraan. Itu mobil pertama kali di Indonesia yang punya Pakubono 10, bikinan Jerman itu. Mercedes-Benz pertama kali itu Pakubono yang ke-10. Oke teman-teman, kita udah masuk ke keratonnya. Kita keluar dulu untuk keliling ke tempat lainnya dan kembali memakai sendal masing-masing dan melepas kainnya. Nah, ini gambaran kita cuma berada di pohon-pohon ini tadi. Ini menara yang tinggi. Nah, itu mungkin kalau ingat menaranya kita lihat yang di situ tadi. Nah, Masih sebesar ini. sekolahnya di dalam sini sekolahnya. keraton ya teman-teman. Iya. Ini sangat besar sekali. Alun-alun. Tadi itu di balik bangunannya itu sebenarnya ada Kalau sekarang kayak kita kota berada di rumah tersembunyi nomor gitu. 21 ini. Yang rumah kotak panjang yang dulu kantor-kantor ini. Dan kalau raja tinggalnya di tengah-tengah itu. Nomornya 16. Di belakang dari pendopo yang kita lihat tadi. Itu ada biru-biru itu Taman Sari, kolam renang, kolam ikan itu. Dulu penjaganya orang Turki yang di Kediri, kayak patung-patung itu dulu. Itu dulu ada orangnya kayak gitu asli zaman dulu, yang menjaga putri-putri raja. Kalau rumah panjang ini rumah selir-selir, sekarang kosong karena raja nggak punya selir. Ya, jadi sekarang ada orang modern di sini yang satu. Banyak rumah yang kosong, tapi masih ada abdi dalam. Atau harusnya 2000, sekarang tinggal 500 karena memang regenerasinya itu berkurang. Nah, banyak rumah yang kosong yang akhirnya ditempati masyarakat yang di sekeliling. Nah, di sekeliling ini sudah banyak dihuni masyarakat ini di area-area pinggiran-pinggiran. Nah, seperti ini. Ini dulu raja-raja ini, raja-raja pernah berada di sini. Ini di gambarnya raja yang pernah berada Kalau sekarang yang masih hidup dalam bingkai ini, yang dikatakan di sini sudah meninggal. Jadi dalam bingkai ini ada 35 anak.
selir. Yang dulu Oke, nah ini dia masih hidup ya. Tapi banyak tinggal di Jakarta. Kalau yang tinggal di dalam istana itu yang nomor 2 ini. Yang kemudian ini sekarang yang di dalam kamar sama anaknya 7. Jadi itu kalau belum nikah keluar sampai nanti ada raja baru yang tinggal di dalam. Tapi itu tadi kalau zaman dulu kan keluarga besar. Keluarganya banyak karena untuk pengelolaan wilayah itu dulu makanya harus banyak. 他的兄弟姐妹现在都 Jadi beda ibu ya, jadi ini punya selir semua. BB12 itu nggak punya permaisuri, tapi punya selir 6. Kalau yang paling sukses ya termasuk kursi-kursi, ini dulu tempat dulunya PB10 bagian dari Belanda, dari Bali, Gianyar, terus dari kerajaan Cina juga. PB10 itu gambarnya itu paling gemuk, bajunya paling mewah. Nah, seperti di dinding-dinding itu. Nah, ini kalau yang PB10-nya di sini yang ini topinya itu topi dari Belanda. Terus ini sama istrinya ini istri permaisurinya. Kalau fotonya ya itu fotonya WB10 dalam dokumentasinya. Jadi dulu pengusaha rempah pagi bajunya itu ada sekitar 27 penghargaan dari kerajaan Eropa dulu WB10. Raja memang terkenal paling hebat di keraton sini. Dulu dia punya 40 selir, 2 permaisuri. Ini salah satu permaisurinya, namanya Gusti Kanjeng Ratu Rimas, anaknya Hamengkubuwono VII yang dipermaisuri oleh Pakubuwono ke-10. Anaknya dari itu ini cuma 1, tapi PB10 total anaknya 62. Sebagai penerusnya itu sudah diambil dari selir, karena permaisurinya anaknya perempuan.